Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di materi pembelajaran sejarah perminatan. Ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai munculnya paham-paham baru yang mempengaruhi gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Ya, dalam materi pertemuan sekarang, saya akan menjelaskan mengenai gerakan nasionalisme yang terjadi di India. Ya, kita simak di PPT pembelajaran hari ini. Kita lihat di PPT ini ada peta India. Dahulunya India merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Daerah Afghanistan, Pakistan, Nepal, Kathmandu, Sri Lanka, Maladewa, dan yang lainnya itu dahulunya menjadi wilayah India. Akan tetapi negara-negara tersebut bisa terpecah-pecah dan merdeka sendiri. Ya, lanjut ke materi. Pengertian gerakan nasionalisme India. Pergerakan nasionalisme India adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Jadi, tidak hanya dengan melakukan pemberontakan saja, negara India bisa merdeka dari penjajahnya, akan tetapi ada faktor-faktor lain pendorong seperti berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya sumber daya manusia, sehingga bisa mempengaruhi bidang sosial, bidang budaya, bidang ekonomi, dan bidang politiknya. Lanjut. Latar belakang munculnya gerakan nasionalisme di India. Kolonialisme mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan karena eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta penindasan oleh penjajah asing. Keadaan tersebut menghidupkan keinginan untuk melakukan revolusi dari negara jajahan di wilayah Asia dan Afrika, salah satunya India. Jadi penjajahan itu selain memanfaatkan sumber daya alamnya, akan tetapi memanfaatkan sumber daya manusianya. Yang bisa kita contohkan, Bapak contohkan pemanfaatan sumber daya manusia itu nanti Inggris akan memerintah masyarakat India wajib militer. Nantinya akan terjadi suatu perang dunia yang memanfaatkan tentara-tentara bayaran dari India yang terkenal dengan tentara Gurkha, yaitu tentara yang membantu perang Inggris yang terkenal dengan kebuasannya. Ya, langsung ke poin yang bawahnya lagi. Pada abad ke-19, Inggris berhasil menguasai sebagian besar wilayah India dan melakukan eksploitasi besar-besaran yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian rakyat India terhadap Inggris. Jadi, sebuah penjajahan itu memunculkan rasa kebenciannya karena dalam penjajahan itu pasti melakukan sebuah penindasan terhadap bangsa yang dijajahnya. Gerakan nasionalisme kemudian muncul di India untuk menentang kekuasaan Inggris, di mana rakyat mulai sadar bahwa sebuah kebebasan itu penting untuk negaranya. Gerakan nasionalisme di India pada tahun 1885 ditandai dengan terbentuknya All Indian National Congress, yaitu majelis rakyat di mana duduk para wakil rakyat India dari berbagai golongan yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan India lepas dari belenggu penjajahan Inggris. Kronologi terjadinya gerakan nasionalisme di India. Ada poin yang pertama, pemberontakan Sepoy. Sampai awal abad ke-19, sebagian besar wilayah India telah jatuh ke tangan Inggris. Eksploitasi Inggris telah menimbulkan kesengsaraan dan kebencian rakyat India terhadap Inggris. Dengan
Prakasari oleh prajurit India Tiang. Masuk dinas militer Inggris, tentara Sepoy meletuslah suatu pemberontakan yang dikenal dengan pemberontakan Sepoy. Jadi pemberontakan Sepoy itu terjadi oleh masyarakat India yang pada saat itu dilatih militer oleh Inggris, akan tetapi melihat kesengsaraan yang terjadi di India, mereka tersebut tergeruk hatinya untuk melakukan sebuah pemberontakan. Timbulnya nasionalisme India. Perbaikan nasib rakyat oleh pemerintahan Inggris setelah pemberontakan Sepoy tidak kunjung datang, sehingga rakyat Indislah yang harus bergerak sendiri. Hanya orang-orang Inggris yang duduk di pemerintahan, sedangkan orang-orang India tidak diperkenankan untuk ikut. Jadi di India itu berbeda dengan di Indonesia, karena di Indonesia itu pemerintahan itu ada dari orang-orang pribumi, orang-orang ningrat pribumi, akan tetapi di India itu orang-orang India tidak dilibatkan. Yang lebih dilibatkan itu orang-orang Inggrisnya di dalam sistem pemerintahannya. Kebudayaan barat yang dipaksa oleh Inggris menimbulkan reaksi keras dari rakyat India yang ingin tetap mempertahankan kebudayaan India yang asli. Jadi terjadinya akulturasi, masuknya budaya barat, akan tetapi tidak cocok masuk ke India, sehingga rakyat India menolak pengaruh budaya barat. Munculnya kaum terpelajar yang telah mengenyam pendidikan barat. Mereka telah mengetahui apa itu liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Pemberian status Skanda pada tahun 1867 menimbulkan keinginan bangsa India untuk memperoleh status yang sama. Gerakan-gerakan nasionalisme India. Bisa kita lihat gerakan nasionalisme India tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang kebudayaan, keagamaan, kerohanian, misalnya gerakan Brahma Samad, Ramakrishna, dan Santiniketan. Brahma Samad bertujuan untuk membersihkan kebudayaan Hindu dari unsur-unsur yang mengotori agama dan memberantas keburukan yang ada dalam masyarakat India. Tokoh gerakan Brahma Samad ialah Ram Mohan Roy. Ini adalah foto Ram Mohan Roy. Ramakrishna merupakan aliran yang menghendaki kembali pada ajaran agama Hindu murni. Tokohnya adalah Swami Vivekananda. Ini adalah ada fotonya di sini, Swami Vivekananda. Santiniketan merupakan gerakan pembaharuan di bidang pendidikan yang bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air, cinta bangsa, dan cinta kebudayaan India. Tokoh penggerak Santiniketan adalah Rabindranath Tagore. Ini adalah foto Rabindranath Tagore. Ya, tokoh-tokoh gerakan nasionalisme India. Di sini kita lihat ada foto seorang yang mungkin kalian sudah kenal, yaitu foto Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lahir pada tahun 1869 di Gujarat dengan nama kecilnya Mohandas Karamchand Gandhi. Sikap hidupnya menjelma menjadi ajaran yang mempengaruhi gerakan nasionalisme India. Dalam perjuangannya menuntut kemerdekaan India, Mahatma Gandhi menyebarkan ajaran ahimsa, hartal, satyaragha, dan swadesi. Ahimsa artinya melawan musuh tanpa kekerasan. Jadi tidak melakukan pemberontakan, akan tetapi dengan kedamaian. Hartal artinya pemogokan, tidak melakukan pekerjaan sebagai protes terhadap peraturan yang tidak adil atau tanda berkabung untuk memperingati peristiwa yang menyedihkan. Satyagraha artinya tetap setia pada kebenaran dan menolak bekerja sama dengan Inggris. Swadesi artinya hidup dengan usaha sendiri,
Melalui ajaran tersebut, Mahatma Gandhi mempelopori gerakan non-koperasi di India. Ia tidak bersedia mengadakan kerjasama dengan pemerintah Inggris. Dampak terjadinya gerakan nasionalisme India. Dengan adanya gerakan-gerakan yang mendorong India ternyata mampu meningkatkan perekonomian India. Sebaliknya merupakan pukulan bagi ekspor Inggris ke India. Sebagai tanda penghormatan pada Swadesi, maka gambar roda pemintal tentara pada bendera kebangsaan India yang mulai berkibar pada tanggal 15 Agustus 1947. Ya, sekian dari materi yang tadi. Nanti di sini akan saya tampilkan orang India yang memiliki rasa nasionalisme terhadap negara kita. Untuk pengetahuan kepada rekan-rekan tentang seorang warga kebangsaan India yang cinta terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Bisa kita contohkan tentang perjuangan Abdul Wahid Ajad yang akan saya putar video ini untuk sumber tambahan pengetahuan bagi yang adik-adik sekalian. Sebelum kembali ke Tasikmalaya, pada tahun 1941, Abdul Wahid dikenakan wajib militer Jepang. Ia bergabung dalam Korps 3 India yang dipersiapkan Inggris untuk menghadapi Jepang di Semenanjung Malaya. Pertengahan 1941, bersama Korps 3 India, Abdul Wahid dikirim ke pangkalan militer Inggris Asia Tenggara di Singapura. Abdul Wahid harus rela meninggalkan istri dan anak sulungnya, Nizar Ahmad, selama bertahun-tahun. Februari 1942, pertempuran hebat antara Inggris dengan Jepang meletus di Semenanjung Malaya. Dalam pertempuran itu, pasukan Abdul Wahid terdesak oleh kekuatan Jepang. Abdul Wahid bersama pasukannya berhasil dilumpuhkan militer Jepang dan ditawan di Singapura. Ya, hanya cukup segitu sajalah mungkin akan dijelaskan oleh Bapak. Ya, Abdul Wahid Ajad itu adalah tokoh nasionalisme India pada saat itu. Bisa kita lihat apa yang dimanfaatkan oleh Inggris selain sumber daya alamnya, yaitu sumber daya manusianya, dengan melakukan suatu gerakan wajib militer bagi masyarakat India pada saat itu untuk membantu Inggris melakukan koloni-koloni di wilayah lainnya. Bisa kita lihat contohnya Abdul Wahid Ajad. Namun semasa akhir hidupnya beliau jadi tinggal di Indonesia, khususnya di Tasikmalaya. Mungkin kalian juga tahu di Cihideng sana ada toko Ajad. Akan tetapi Ajad itu bukan nama manusianya. Ajad itu berasal dari kata India, artinya merdeka, merdeka. Saking senangnya Tuan Abdul Wahid Ajad meneriakkan Ajad, Ajad di wilayah sekitaran Tasikmalaya dan diiringi oleh masyarakat Tasikmalaya ikut turun memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Cukup sekian, semoga bermanfaat materi pembelajaran yang hari ini Bapak sampaikan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.